Perundingan Linggarjati. Perundingan antara Indonesia dan Belanda dilanjutkan di Linggarjati, Cirebon pada tanggal 10 November 1946. Hal tersebut terjadi karena dalam perundingan Hogevolue tidak diperbolehkan kesepakatan. Sebagai penengah perundingan dari pihak Inggris diwakili oleh Lord Killear, dari Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir Muhammad Rum, Mr. Susanto Tinto Projo SH, dan Dr. A.K. Ghani, serta dari Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn, De Boer, dan Van Pol. Hasil perundingan. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949. Republik Indonesia dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara berdasarkan Federasi Nama Negara Indonesia Serikat. Pemerintah RIS akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. PDRI, Agensi Militer Belanda II berhasil menguasai kota Yogyakarta. Hal tersebut membuat Presiden dan anggota Kabinet memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran atau Saifuddin Prawira Negara yang sedang di Sumatera untuk membentuk PDRI. Apabila pemerintah tersebut gagal dilaksanakan, Mr. A.A. Maringis, Dr. Sudarsono, dan L.N. Palar yang sedang berada di India diperintahkan untuk membentuk pemerintahan pelarian di sana. PDRI yang dipimpin Saifuddin Prawira Negara ternyata berhasil memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan dan menegakkan pemerintahan Republik Indonesia. Berikut beberapa peran PDRI. A. PDRI dapat berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintah Republik Indonesia dan berperan sebagai pemerintah pusat. B. PDRI berperan sebagai kunci dalam mengatur arus informasi sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Radiogram mengenai masih berdirinya PDRI dikirimkan kepada Ketua Konferensi Asia, Pandit Jawaharlal Nehru oleh Radio Rimba Raya yang berada di Aceh Tengah pada tanggal 23 Januari 1948. C. PDRI berhasil menjalin hubungan dan berbagi tugas dengan perwakilan Republik Indonesia di India. Dari India, informasi-informasi tentang keberadaan dan perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia dapat disebarluaskan ke berbagai penjuru. Perjanjian Rampoyan. Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB memutuskan bahwa tugas KTN digantikan oleh UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Anggota UNCI yaitu Australia diwakili oleh dengan disepakatinya prinsip-prinsip Rampoyan tersebut. Pemerintah daerah Republik Indonesia di Sumatera memerintahkan Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengambil alih pemerintah di Jakarta apabila Belanda mulai mundur dari Jakarta. Pada tanggal 22 Juli 1949, sebagai tindak lanjut dan perundingan Rampoyan diadakan perundingan antara RI, PFO, dan Belanda. Perundingan tersebut diawasi PBB yang dipimpin oleh Kriteria dari Australia dan hasil perundingan sebagai berikut. A. Pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949. B. Penghentian perang gerilya. C. KMP akan dilaksanakan di Den Haag. Konferensi Meja Bundar. Pemerintahan Republik Indonesia menyusun delegasi untuk menghadiri KMP yang terdiri dari Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai ketua, Mr. Muhrum, Prof. Dr. Supomo, Dr. Jenderal Laimena, Mr. Ali Sastromijoyo, Insinyur Juanda, Dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinata, Dr. Sumitrojoyo Hadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodikdo, Kolonel T.B. Simatupang, dan Mr. Muwardi. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak. KMP diadakan di Ridderzaal, Den Haag, Belanda dan berlangsung tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi ini dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda W. Drees dan dihadiri oleh
delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II, delegasi Kerajaan Belanda dipimpin J.H. van Maarseveen dan UNSI diwakili oleh Christy Lee. Dalam KMB dibentuk 3 komisi untuk mempermudah pembahasan. Komisi tersebut adalah Komisi Ketatanegaraan, Komisi Keuangan, Komisi Militer. Ada beberapa masalah yang sulit dipecahkan dalam KMB, yaitu A. Soal Uni Indonesia Belanda. Pihak Indonesia menghendaki agar sifatnya hanya kerjasama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen. Adapun pihak Belanda menghendaki kerja yang lebih luas dengan organisasi permanen atau mengikat. B. Soal utang. Pihak Indonesia yang hanya mengakui utang Hindia Belanda sampai menyerahkan Belanda kepada Jepang. Sementara Belanda menghendaki agar Indonesia mengambil alih semua utang Hindia Belanda sampai penyerahan kedaulatan termasuk biaya perang kolonial melawan TNI. Akhirnya, setelah melalui perundingan yang berlarut-larut pada tanggal 2 November 1949, tercapai persetujuan KMB. Hasil-hasil yang dicapai dalam KMB yaitu A. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. B. Status Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu setahun sebelum pengakuan kedaulatan. C. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. D. RIS mengembalikan hak milik Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. E. RIS harus membayar semua utang Belanda yang dibuat sejak tahun 1942. Dan kedudukan Indonesia telah diakui sebagai negara yang berdaulat setelah tercapainya kesepakatan KMB, walaupun Irian Barat masih belum masuk dalam wilayah Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia berlangsung 2 kali. Konferensi Inter-Indonesia diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 yang dipimpin oleh Mohatta. Sedangkan Konferensi Inter-Indonesia II diadakan di Jakarta pada tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Sultan Hamid II atau Ketua BFO. Konferensi dihadiri oleh wakil-wakil dari Republik Indonesia dan para pemimpin BFO. Dalam konferensi yang diadakan di Jakarta, kedua belah pihak setuju membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas menjaga suasana tertib sebelum dan sesudah KMB. Pada bulan Agustus 1949, Presiden Soekarno dan Wakil Mahkota Belanda memerintahkan penghentian tembak-menembak untuk wilayah Jawa dimulai tanggal 11 Agustus dan untuk Sumatera mulai tanggal 15 Agustus 1949. Kesepakatan dalam Konferensi Inter-Indonesia mempunyai arti penting, sebab perpecahan yang telah dilakukan oleh Belanda sebelumnya memulai bentuk-bentuk negara bagian telah dihapuskan. Kesepakatan ini juga sebagai bekal yang sangat berharga untuk menghadapi Belanda dalam perundingan-perundingan yang akan diadakan selanjutnya. Serangan umum 1 Maret 1949. Setelah Belanda menguasai Yogyakarta, pemerintah Belanda melakukan propaganda terhadap dunia internasional dengan menyebutkan bahwa pemerintah Republik Indonesia dan TNI sudah hancur. Untuk menunjukkan bahwa pemerintah dan TNI masih ada, maka TNI merencanakan serangan terhadap Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949. Dipimpin oleh Letnan Soekarno, perencanaan perebutan kota Yogyakarta mendapat dukungan penuh dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sesuai dengan rencana atau menjelang tanggal 1 Maret 1949, pasukan TNI menyusup mengakui Yogyakarta. Pada pagi hari tanggal 1 Maret 1949, tepat pukul 6 pagi, sewaktu sirine Belanda berbunyi sebagai tanda berakhirnya jam malam, serangan dilakukan ke seluruh kota. Dalam waktu singkat, pasukan TNI berhasil menguasai kota Yogyakarta.